Ya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini ya dalam perkuliahan hybrid ini ya. Jadi senang sekali, ini sudah hampir 2 tahun saya tidak mengajar di kondisi seperti ini ya. Jadi ini momen-momen yang berharga gitu ya. Ya. Jadi mungkin apa ya? Saya nggak tahu ya wajahnya ini ya. Sebaiknya dipakai aja maskernya nggak apa-apa. Jadi untuk hari ini kita sedikit saja materinya tentang materi yang sudah saudara lakukan kemarin di praktikum ya, praktikuman sudah ya, tentang state ya. Jadi state atau di praktikum kemarin sudah mencoba namanya cookie dan session ya. Ya, cookie dan session. Nah, ini kita bahas lagi. Mungkin kalau di praktikum yang dipelajari adalah teknisnya ya, bagaimana codingnya, coding session itu gimana, bikin cookie gimana ya. Nah, ini kita lihat bagaimana aspek di belakangnya itu secara teori ya. Jadi mengapa ada session dan mengapa ada cookie ya, itu yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada subcapaian pembelajaran ya. Yang pertama saudara diharapkan mampu menjelaskan definisi dari state, kemudian mampu menerapkan state dengan cookie dan session, kemudian yang ketiga mampu menerapkan sistem login sederhana. Jadi kita awali dari judul babnya yaitu state ya. State itu apa gitu ya. Jadi state itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa ya artinya ya state? Kondisi ya. Jadi misalkan saudara di sini masing-masing orang di sini itu punya state ya. Ada yang state-nya mengantuk misalnya ya. Ada yang state-nya haus, lapar misalnya. Itu state. Ada yang usianya 20 tahun, ada yang 19, ada yang 21, itu state ya. Nah, jadi di sini apa state dalam konteks pemrograman web ya. Jadi di sini ada client state, kemudian ada server state ya. Client state dan server state. Client state itu adalah state-nya client ya. Misalnya versi dari browser ya. Browsernya apa? Menggunakan OS apa, itu adalah client state. Kemudian kalau server state, itu apa? Kontennya ya. Jadi kontennya apa di server itu? Misalnya saat ini Webfilcom, beritanya apa sekarang? Beritanya mungkin tentang perkuliahan hybrid ya, tentang kegiatan Ramadan misalnya. Itu adalah state dari server ya. Jadi apa yang tersimpan di server itu adalah resource state atau server state. Kalau klien berarti yang ada di klien, kalau server yang ada di server ya. Kemudian ada lagi satu di situ namanya application state ya. Application state ini apa? Posisi dari aplikasinya. Jadi misalkan dia sedang menampilkan halaman login, berarti dia state-nya sedang menampilkan halaman login ya. Dia sedang menampilkan dashboard, berarti dia state-nya menampilkan dashboard. Itu adalah application state ya. Data yang tersimpan di server, berita, pengumuman itu adalah server state ya. Tapi data yang sedang ditampilkan oleh aplikasi itu dia masuk ke dalam application state. Jadi mirip-mirip dengan kalau application state ini ada di klien tapi dia apa ya? Campuran klien dan server ya. Jadi dia ngambil data dari server, ditampilkan di klien. Nah, yang sedang tampil itu disebut dengan application state ya. Jadi aplikasi webnya itu sedang di mana posisinya? Sedang melakukan login, sedang mengunggah video, itu adalah state-nya. Keranjang belanja ya, kalau e-commerce, keranjang belanja itu bagaimana dia? Apakah kosong, apakah banyak tapi belum di check out misalnya gitu ya. Nah, itu state-nya ya. Jadi ada 3 macam state di sini ya, client state, server state, dan application state. Kemudian kenapa kok di sini seberapa penting state itu ya dalam aplikasi web ya?
Jadi kaitannya dengan HTTP ya. Di sini HTTP dia merupakan protokol yang stateless ya. Stateless. Artinya apa? Artinya server tidak memelihara state dari klien ya. Jadi server tidak tahu kliennya itu pakai Windows atau pakai Android ya, atau pakai Mac ya. Tidak tahu servernya. Server juga tidak tahu klien itu dia siapa, apakah si A, si B, si C, tidak tahu dia. Jadi antara satu request dengan request yang lain sifatnya independen ya. Setelah server memberikan respon, maka server akan lupa bahwa dia pernah memberikan respon itu ya. Langsung di-cut ya, dia langsung hilang ingatan servernya. Saudara minta request, kemudian servernya memberi respon, sudah stop, hilang ingatan servernya. Dia nggak tahu pernah berinteraksi dengan komputer saudara, nggak ingat sama sekali. Itu sifat dari HTTP ya, dia stateless ya. Setiap request dan respon itu dia independen, tidak ada hubungannya ya. Jadi di sini prinsipnya server akan melupakan interaksi yang telah terjadi ya. Jadi tidak ingat. Nah di sini muncul pertanyaan ya, kenapa kok servernya harus lupa? Mengapa servernya tidak ingat gitu kan ya? Kenapa kok tidak dibuat ingat saja? Kenapa harus stateless? Kenapa tidak dibuat stateful ya? Jadi itu pertanyaannya. Mengapa melupakan interaksi yang telah terjadi? Mengapa harus dilupakan? Mengapa tidak mengingat interaksi yang telah terjadi? Apa yang akan terjadi seandainya server harus mengingat setiap interaksi? Itu akibatnya apa bagi server, dampaknya? Silakan Mas. Jadi kaitannya dengan apa? Apa? Fleksibilitas ya. Dapat dipakai di banyak kegunaan. Iya. Ya jadi dia lebih fleksibel ya, bisa pindah-pindah gitu ya. Di banyak kegunaan. Contohnya gimana konkretnya Mas? Ya, lebih ringan ya. Ya. Jadi betul ya. Jadi salah satunya adalah dia akan lebih ringan karena diimplementasikan di klien ya. Dan lebih apa? Fleksibel gitu ya Mas ya. Ya, lebih fleksibel. Itu dari sudut pandang apa Mas? Klien atau server ya? Keuntungannya. Yang dapat keuntungan itu dengan adanya stateless ini si klien atau si servernya? Servernya ya. Jadi servernya lebih ringan ya. Lebih ringan karena dia di level aplikasi kliennya ya, ininya ya. Ya betul sekali ya. Jadi servernya lebih ringan dia ya, lebih ringan. Karena dia tidak harus mengingat ya, dia tidak harus mengingat ya. Jadi di sini saya di sini nggak tahu nama saudara ini siapa saja, saya nggak ingat ya. Saya nggak hafal ya. Tapi kalau saudara pakai name tag, saya bisa tahu nama-nama di sini ya, tanpa saya harus menghafal ya. Jadi kalau di HTTP bagaimana server bisa mengingat ya, bagaimana dia bisa mengingat. Oh ini alasannya ya, jadi skalabilitas tinggi ya dengan stateless, dia bisa melayani user dalam jumlah yang lebih banyak ya. Karena dia bebannya lebih ringan. Jadi kalau stateful mungkin dia hanya bisa
menangani 100 user ya. Tapi dengan stateless mungkin dia bisa 100.000 user ya, karena lebih ringan. Karena server tidak harus ingat. Kemudian arsitekturnya lebih sederhana ya. Ini mungkin kaitannya juga dengan fleksibilitas tadi ya. Jadi karena dia sederhana arsitekturnya, konsekuensinya dia menjadi lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Lebih mudah di manage ya, lebih mudah dikelola. Kemudian tidak perlu mekanisme sinkronisasi state ya pada server yang berjumlah banyak. Jadi seandainya saya di sini harus menghafal semua mahasiswa ya. Jadi protokolnya misalnya kalau kita analogikan dengan kelas ya. Jadi misalkan dosen harus hafal semua mahasiswanya, harus hafal siapa orangnya yang mana, namanya siapa. Kalau itu adalah kewajiban dosen, maka mungkin satu dosen saya mungkin hanya sanggup mengampu satu kelas ya. Karena kemampuan saya menghafal mungkin hanya bisa sampai 30 orang. Tapi kalau saya tidak harus menghafal siapa mahasiswanya, setiap mahasiswa dia punya KTM atau punya name tag ya, maka saya bisa mengampu ratusan kelas mungkin bahkan ya, karena saya nggak harus menghafal. Itu analoginya sama dengan yang di server ya. Jadi ini semuanya adalah common sense ya. Jadi tidak ada solusi yang rumit ya, solusinya semuanya adalah sederhana. Jadi common sense saja. Jadi di sini kenapa tidak perlu sinkronisasi ya? Karena apa? Karena servernya kan bisa ganti-ganti ya. Suatu saat kita akses server misalkan Google yang melayani server di Singapura ya. Kemudian kita akses berikutnya servernya ada server dari Malaysia atau dari Jakarta. Pindah-pindah servernya. Antar satu server dengan server lain dia nggak perlu sinkronisasi. Karena state-nya ada di aplikasi, ada di kliennya. Kalau stateful, maka harus sinkronisasi antar server. Ketika saya berinteraksi dengan server Singapura, maka server Singapura harus mensinkronisasi dengan Jakarta dan Kuala Lumpur misalnya, untuk memberitahu bahwa yang Singapura sudah berinteraksi dengan saya. Jadi ada sinkronisasi kalau dia stateful. Tapi kalau stateless tidak ada sinkronisasi karena dia tidak ingat ya, tidak harus ingat servernya, tidak perlu sinkronisasi ya. Jadi arsitekturnya dia lebih sederhana. Jadi intinya seperti itu. Tujuannya ini ya, skalabilitas yang tinggi. Skalabilitas itu kaitannya dengan kemampuan melayani user ya. Semakin tinggi skalabilitasnya, dia bisa melayani dalam jumlah yang banyak. Tapi di sini dikatakan interaksi dengan web dipenuhi oleh ilusi ya. Maksudnya apa di sini? Ilusinya adalah seolah-olah server itu ingat ya. Seolah-olah servernya ingat kita itu siapa ya. Jadi misalnya jadi di sini saya buka Philcom Apps misalnya ya. Jadi kita melakukan proses login ya. Ketika login berarti kan server akan ngecek ya. Username-nya siapa, password-nya siapa, sudah pas atau belum. Kalau sudah pas, sudah cocok, kita klik sign in di sini ya. Nanti kalau berhasil dia akan terautentikasi ya. Terautentikasi. Jadi sudah masuk di sini, saya posisinya sudah login. Nah, di sini kita lihat ya. Ilusinya kita lihat di sini. Kita sudah login sekali. Di sini ada halaman dashboard ya. Halaman dashboard. Kemudian di sini kita lakukan request ke halaman skripsi misalnya ya. Kita klik halaman skripsi. Server tetap mengenali ya. Server tetap mengenali bahwa ini adalah dosen ya, saya ya. Dia tetap kenal. Seolah-olah servernya ingat bahwa yang tadi itu yang pada request sebelumnya itu ada user namanya agi@ub.ac.id telah login ya. Sehingga sekarang kita beri hak akses dia. Seolah-olah dia ingat ya.
kita bernavigasi di sini dia ingat terus ya. Ini tetap terjaga, termaintain ya, terjaga. Nah, siapa yang bisa menjaga semua ini di latar belakang itu ada session dan cookies ya, session dan cookies. Kalau kita lihat mungkin ya di request-nya mungkin terlihat mungkin ya. Kita lihat di panduan sini. Nah, di sini biasanya di bagian header ya. Ini ya, di bagian request header ya. Nah, saudara bisa lihat ada cookie di sini ya. Cookie ini dikirimkan ke server setiap kali saya login ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya server bisa mengenali ya, dalam hal ini adalah Philcom. Philcom dia bisa mengenali siapa yang login. Rahasianya adalah karena ketika melakukan request dia bawa cookie ya. Jadi tidak ingat, kalau ini kita hapus cookie-nya ya misalnya ya. Kita clear ya cookies-nya. Ini harusnya dia tidak mau nih ya. Udah ya, dia sign in lagi ya. Karena apa? Karena cookies-nya tadi kita hapus dari browser ya. Browsernya ngirim request tanpa bawa cookies ya, servernya lupa. Nggak bisa mendeteksi dia. Itu namanya stateless. Jadi yang memelihara state adalah klien ya, servernya tidak ingat. Jadi cookie ya semacam name tag yang harus dibawa. Kalau name tag-nya nggak dibawa, dia tidak bisa diidentifikasi siapa dia. Jadi intinya itu. Jadi latar belakang mengapa ada cookie dan session itu seperti itu ya. Tujuannya adalah memaintain state ya, memelihara state gitu aja. Kalau cookie disimpan di client, kalau session disimpan di server ya. Kalau cookie berukuran kecil, kalau session berukuran bisa besar ya. Jadi berlawanan ya, cookie dan session. Cookie kecil, session besar. Di sini ukurannya adalah 4 kilobyte ya. Kenapa kok cookie itu kecil ya? Kenapa nggak dibikin besar ya? Iya, dikirim setiap request ya, betul ya. Kalau dia besar jadi apa akibatnya? Iya, jadi apa? Lambat ya, jadi lambat ya. Jadi bisa membebani jaringan ya. Sama seperti name tag ini kalau kita bikin dia seukuran baliho ya. Keuntungannya adalah dia apa? Dari jauh sudah kelihatan kan ya. Namanya siapa itu tahu dia. Tapi tidak praktis ya. Sama juga dengan cookie ya. Dengan ukuran yang besar mungkin kita bisa mengirim data dalam jumlah yang besar ya. Tapi karena sekarang teknologinya masih kecepatan internet itu belum merata ya. Jadi dibatasi 4 kilobyte ya. Mungkin nanti 10 tahun lagi berubah spesifikasinya ya. Cookie tidak lagi 4 kilobyte tapi mungkin 1 gigabyte bisa jadi kalau internetnya speednya mungkin 1 terabyte per second misalnya ya. Itu nanti mungkin berubah. Spesifikasi ini masih bisa berganti-ganti tergantung teknologi ya. Jadi cookie ini ada masa aktifnya ya, jadi seperti roti atau kue. Jadi ada masa kadaluarsanya, jadi kita bisa set ya. Kalau menghapus cookie berarti kita ngeset dia masa aktifnya di masa lampau ya. Itu cookie ya. Jadi prinsip kerjanya ini penting ya. Cookie ini seperti apa prinsip kerjanya? Jadi ceritanya cookie itu adalah perintah dari server ya, kepada klien. Jadi yang menyuruh memberikan cookie itu adalah servernya. Sama seperti name tag, ini adalah perintah dari UB, bukan saya, bukan kemauan saya ya. Bukan kemampuan klien.
bukan kemauan klien, tapi kemauan server. Cookie juga sama, yang memerintah untuk menyimpan cookie itu adalah server. Jadi server menyuruh ke klien dia. Jadi kita lihat di urutan itu ya. Pertama klien request ke server. Kemudian server balas. Pada saat membalas dia ngasih perintah tambahan, set cookie. Jadi selain respon body, pada respon header dia ngasih perintah tambahan set cookie. Artinya dia memerintah klien simpan cookie ini ya. Cookie-nya apa di situ? Name sama dengan value. Nah, name sama dengan value nanti disimpan di file system ya, di dalam file sistemnya klien. Nanti ada name-nya apa, value-nya apa, kemudian host-nya juga ada ya, yang menerbitkan siapa. Jadi di sini yang menerbitkan adalah www.webserver.com ya, itu penerbitnya. Jadi setiap kali klien request ke penerbit dari cookie, dia akan selalu bawa cookie ya. Jadi sama juga dengan name tag, penerbitnya UB, setiap kali saya ke UB saya bawa ini ya, tapi kalau saya ke mall ya saya nggak pakai ini ya. Beda lagi karena ini bukan mall, misalkan ke MOG ya, saya lepas ini, nggak saya pakai. Ini saya pakai hanya pada saat ke UB, sama dengan cookie. Kalau cookie-nya Google hanya dipakai ketika mengakses Google ya. Cookie-nya Facebook juga hanya dipakai untuk ke Facebook. Dia nggak akan dibawa ketika kita akses ke Twitter misalnya ya. Jadi prinsipnya seperti itu, server kasih perintah dulu, baru klien akan mengikuti, itu cookie. Ini contoh ya, kalau membuat cookie bisa kita set masa aktifnya ya. Kalau kita mau bikin kadaluarsa, berarti kita tinggal ganti plus 3.600 menjadi misalkan min 1 atau min 3.600 ya. Jadi dia akan expired nanti. Kemudian berikutnya ada session ya. Kalau session dia datanya ada bentuknya session ID dan session variable ya. Kalau cookie dia name dan value, kalau session ID dan session variable. Dia disimpan di server, sedangkan session ID dia di-share ya. Session ID itu di-share antara klien dan server. Jadi dia semacam primary key mungkin ya. Jadi untuk mencocokkan ID ini dia nanti datanya apa ya. Jadi ada session ID, ada session data atau session variabelnya. Jadi session ID ini pada umumnya dia disimpan dalam bentuk cookie ya. Jadi ketika kirim request ke server biasanya dia ngirim session ID-nya pada cookie-nya. Tapi selain itu juga bisa disimpan dalam bentuk query string ya. Jadi ada juga yang bentuknya muncul di URL ya, http bla 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 garis miring bla 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 tanda tanya session ID sama dengan apa, itu juga ada juga yang seperti itu ya. Jadi ada yang di URL, ada yang di cookie ya. Jadi itu menyimpan session ID untuk dikirim ya. Sedangkan pada server bisa disimpan dalam bentuk file atau database. Ini teknisnya ya. Ini login mungkin bisa saudara coba sendiri ya. Praktikum juga sudah. Ini untuk session yang penting adalah fungsi session start ini ya. Session start ini kalau nggak dipanggil akibatnya apa nih session start kalau di PHP? Kalau session startnya kita hapus, nanti yang terjadi apa di sini? Iya, variable sessionnya tidak terisi, tidak kedetek ya. Jadi kan ada variabel $_session itu ya, yang super global array ya, $_session, itu nggak bisa diakses nanti. Jadi dia harus ada memanggil fungsi session start ya. Jadi defaultnya dia off ya, jadi bisa kita ketahui bahwa $_session itu defaultnya dia off, nggak aktif dia. Harus kita aktifkan dulu dengan memanggil fungsi session start. Karena ini perlakuan khusus ya, kita memberikan beban khusus pada server sehingga dia defaultnya off ya. Beda dengan cookie ya, kalau cookie dia tidak perlu kita cookie start ya, tidak perlu ya.
dia langsung dari request kita tangkap. Jadi session ini beban lebih dari bagi server. Jadi saudara kalau UAS misalnya ya, pakai E-Link down misalnya ya, atau nggak bisa login pada saat ujian, nah itu mungkin servernya sedang kerjanya bebannya berat karena banyak session yang aktif bersamaan ya. Jadi session untuk menghitung waktu ujian itu kan berat ya, ada berapa peserta yang biasanya bisa 100.000 user, sekarang 1.000 user sudah down, nah itu kan ya, karena ada session yang aktif itu. Ya, jadi mungkin itu, ada pertanyaan? Jadi materinya sebenarnya sudah habis ya ini ya. Berikutnya adalah framework, saya kira framework itu bisa pelajari sendiri untuk mengerjakan project ya. Jadi nanti mungkin saran saya sekarang saudara tanya ke arsitek praktikum, projectnya itu apa? Sudah dikasih tahu belum projectnya? Belum ya, segera ditanyakan ya. Dari asisten praktikum, topik projectnya apa, nanti ditanyakan, kalau enggak ada, nanti saya yang kasih project misalnya. Karena nanti di akhir perkuliahan ini nanti saudara akan presentasi project ya. Jadi mungkin untuk kuliah hybrid ya khususnya ya, ini kan kendalanya di teknis sebenarnya. Jadi hybrid itu dia, intinya dia apa ya, yang di rumah bisa melihat yang di kampus ya, yang di kampus sebenarnya bisa melihat yang di rumah ya. Kemudian yang di rumah bisa mendengar yang di kampus bisa mendengar yang di rumah. Itu kan idealnya kan seperti itu ya. Tapi karena fasilitasnya belum memenuhi ya, dan audionya belum tertreatment ini ya. Kalau saya pakai mic condenser nanti ya bisa feedback ya. Bisa feedback. Jadi nanti karena ada beberapa yang harus daring ya, untuk teknisnya kuliah berikutnya untuk yang hybrid, ketika saudara bertanya, ketika saudara menjawab, ketika saudara presentasi nanti, saudara juga login ke Google Meet ya. Jadi nanti pakai mic-nya mic HP ya. Jadi pakai mic HP supaya teman-temannya yang di rumah bisa mendengar ya. Karena di sini mic-nya satu ya, hanya satu ini saja saya. Jadi nanti silakan nanti join Google Meet-nya, nanti kalau ada pertanyaan menjawab atau apa ya, presentasi nanti pakai HP ya. Jadi mungkin itu ya teknisnya nanti. Ya, jadi itu silakan ya. Kelompok. Ya. Jadi kelompoknya sesuai dengan kelompok praktikum ya biasanya ya. Praktikum belum ada kelompoknya. Ya, berarti segera dibentuk ya. Segera dibentuk kelompoknya. Asisten yang menentukan. Biasanya 5 ya. Biasanya 5 orang ya, 5 orang. Belum ada ya berarti ya, ini segera dibentuk aja. Praktikumnya hari apa ya? Kemarin. Ada grupnya tapi ya? Ada ya, ditanyakan aja segera ya, karena waktunya terbatas nanti. Ya mungkin ada pertanyaan, Mbak Tana mungkin ada pertanyaan. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Berarti minggu depan kita daring lagi ya, nanti minggu depan lagi selang-seling gitu ya. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.